Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Raffi baru berusia 6 tahun saat ia mulai menunjukkan kebiasaan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia sering menatap sudut-sudut ruangan yang kosong. Matanya tak berkedip, seolah sedang berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Kadang ia tersenyum, kadang mengernyit, dan kadang menangis tanpa sebab. Awalnya orang tuanya menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Tapi semuanya berubah ketika Raffi berkata pelan, "Di sana ada yang marah karena ayah baca ayat kursi." Ayahnya Pak Damar terdiam. Ia memang baru saja membaca ayat kursi sebelum tidur, karena merasa rumah mulai terasa berat. Tapi bagaimana Raffi tahu? Malam itu, gangguan pertama terjadi. Pintu kamar terbuka sendiri, diiringi suara langkah kaki yang berat. Ibu Raffi, Bu Lestari, mengira itu angin, sampai ia melihat bayangan hitam melintas di lorong. Raffi hanya berkata, "Dia lewat, tapi belum masuk." Hari-hari berikutnya dipenuhi keanehan. Bau busuk muncul tiba-tiba, lampu berkedip, dan suara bisikan terdengar dari kamar mandi. Raffi mulai menggambar makhluk-makhluk tinggi bermata merah, bersayap dan bertaring. Ia menyebut mereka yang marah kalau kita berdoa. Pak Damar mulai merasa sakit di dada, seperti ada beban berat yang menekan. Dokter tak menemukan apa-apa. Raffi hanya berkata, "Ada yang duduk di dada ayah. Dia tak suka ayah sholat malam." Puncaknya terjadi saat Raffi menolak tidur. Ia duduk di ruang tamu, memeluk Al-Quran kecilnya dan berkata, "Jangan tidur malam ini. Mereka akan datang." Dan benar, sekitar pukul 2 dini hari, suara keras terdengar dari loteng. Seperti benda berat jatuh, diikuti suara geraman rendah. Pak Damar naik ke loteng, tapi tak menemukan apa-apa kecuali bau menyengat dan suhu yang tiba-tiba dingin. Raffi menatapnya dan berkata, "Dia tahu ayah naik, tapi dia belum marah." Belum. Tatapan Raffi tak pernah salah. Ia tahu sebelum sesuatu terjadi. Ia merasakan sebelum orang lain menyadari. Dan ia melihat apa yang kami tak bisa. Raffi semakin sering menggambar makhluk-makhluk aneh. Tubuh mereka tinggi, matanya merah menyala, dan sebagian bersayap hitam seperti kelelawar. Ia menggambar dengan detail yang tak mungkin diketahui anak seusianya. Cakar, taring, bahkan simbol-simbol asing yang tak pernah diajarkan di sekolah. Suatu sore, Bu Lestari menemukan Raffi duduk di bawah meja makan, menggambar sosok besar dengan tanduk dan mata menyipit. Ketika ditanya, Raffi hanya menjawab, "Dia berdiri di belakang ayah tadi pagi. Dia marah karena ayah baca doa keluar rumah." Pak Damar mulai merasa tak nyaman. Setiap kali ia membaca doa atau ayat suci, tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menempel. Ia mulai mimpi buruk tentang lorong gelap, suara tangisan, dan makhluk yang mengintai dari balik pintu. Anehnya, Raffi tahu isi mimpi itu. Ayah mimpi dikejar yang bersayap kan? Tapi dia belum bisa masuk. Ayah masih kuat. Raffi juga mulai menyebut nama-nama asing. Namanya Zahrul. Dia tinggal di kursi tua itu. Kursi tua di ruang tamu memang sudah lama tak dipakai. Tapi sejak Raffi menyebutnya, tak ada yang berani duduk di sana. Beberapa kali terdengar suara kayu berderit, padahal tak ada angin. Yang paling mengejutkan adalah saat Raffi menyebut tempat-tempat berpenghuni. Ia menunjuk sudut kamar mandi, lemari tua, dan bahkan pohon mangga di halaman belakang. Di sana ada yang suka duduk malam-malam. Dia suka lihat kita dari jendela. Bu Lestari mulai mencatat semua ucapan Raffi. Semuanya terbukti. Setiap tempat yang disebut Raffi selalu muncul gangguan. Suara, bayangan, atau rasa dingin yang menusuk. Raffi tak hanya melihat, ia merasakan. Ia tahu kapan mereka datang dan tahu bagaimana mereka bereaksi terhadap doa dan ayat suci. Pak Damar akhirnya percaya bahwa Raffi bukan anak biasa. Ia memiliki mata yang melihat dunia lain,
dunia yang tak bisa dijangkau oleh logika, dunia yang penuh dengan makhluk goib, jin, dan entitas yang tak suka cahaya. Raffi berkata, "Mereka tak suka kalau kita baca Al-Quran, tapi kalau kita berhenti, mereka akan masuk." Kalimat itu menjadi pengingat bahwa gangguan ini bukan sekedar mistis, tapi ujian iman. Dan Raffi dengan mata yang melihat dunia lain menjadi penjaga kecil di tengah badai gaib yang mulai mengguncang keluarga mereka. Hari itu, rumah kami dipenuhi ketegangan. Ustadz Farid, seorang peruqyah syariah yang dikenal di daerah kami, datang setelah mendengar cerita tentang Raffi dan gangguan yang terus meningkat. Ia membawa air ruqyah, minyak zaitun, dan mushaf Al-Quran. Sebelum memulai, ia menatap Raffi dan bertanya, "Kamu tahu siapa yang ada di rumah ini?" Raffi hanya mengangguk. "Ada 3, 1 di loteng, 1 di kursi tua, dan 1 di kamar ayah." Ustadz Farid terdiam sejenak, lalu mulai membaca surah Al-Baqarah. Baru beberapa ayat, Pak Damar yang duduk di tengah ruangan mulai menggigil. Nafasnya berat, matanya memejam, dan tangannya mencengkram sajadah. Raffi duduk di pojok, memeluk Al-Quran kecilnya, dan berkata pelan, "Ayat itu sakit buat dia. Dia berteriak sekarang." Suara berat keluar dari mulut Pak Damar, bukan suara manusia. "Berhenti, ini bukan tempat kalian." Ustadz tetap melanjutkan bacaan, kini dengan ayat kursi. Tubuh Pak Damar mulai kejang, dan dari mulutnya keluar suara geraman. Raffi menutup telinga. "Itu yang dari kamar ayah. Namanya Zahlul. Dia marah karena ayah mulai sholat malam." Ustadz menyiramkan air ruqyah ke tubuh Pak Damar. Jeritan makin keras. Raffi menggambar sesuatu di kertas. Makhluk kecil dengan mata merah dan cakar panjang. "Dia seperti ini, tapi dia akan keluar kalau ayah ikhlas." Ustadz melanjutkan dengan surah Al-Jin. Tubuh Pak Damar tiba-tiba tenang. Nafasnya kembali normal. Raffi menatap ke arah kursi tua dan berkata, "1 sudah keluar, tapi yang besar masih di loteng. Dia belum mau turun." Semua yang hadir terdiam. Raffi bukan hanya melihat, ia menuntun proses ruqyah. Ia tahu kapan jin bereaksi, tahu nama-nama mereka, dan tahu titik kelemahan mereka. Ustadz Farid berkata, "Anak ini diberi kepekaan, tapi ini bukan permainan. Kita harus lanjutkan sampai semuanya bersih." Malam itu, ruqyah pertama selesai. Pak Damar tertidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Tapi Raffi tetap terjaga. Ia duduk di depan pintu loteng, menggambar makhluk besar bersayap hitam. Besok, dia akan turun, tapi kita harus siap. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi bayangan gelap sudah menyelimuti sudut-sudut rumah. Raffi duduk di bawah tangga menuju loteng, menggenggam Al-Quran kecilnya. Ia tidak bicara banyak, hanya menatap ke atas dengan mata yang tak berkedip. "Dia belum turun," katanya pelan. "Tapi dia sudah tahu kita siap." Ustadz Farid kembali datang, kali ini membawa 2 orang pembantu ruqyah. Mereka membawa speaker kecil untuk memperdengarkan ayat-ayat ruqyah secara terus-menerus. Saat surah Al-Baqarah diputar, suara kayu di loteng mulai berderak. Seolah ada sesuatu yang bergerak, berat, besar, dan tidak ingin terganggu. Pak Damar yang sudah mulai pulih duduk di ruang tamu sambil membaca zikir. Tapi Raffi tetap menjadi pusat perhatian. Ia menggambar makhluk bersayap hitam dengan mata kuning menyala. Namanya Malik. Dia bukan jin biasa. Dia penjaga. Dia marah karena ayah mulai bersih. Ustadz Farid memutuskan untuk naik ke loteng. Tapi sebelum melangkah, Raffi berkata, "Jangan baca keras-keras. Dia suka suara keras. Tapi dia takut pada hati yang tenang."
Tangga kayu berderit saat Ustadz naik perlahan. Di atas, udara terasa berat. Bau anyir menyengat. Di sudut loteng, ada boneka kayu tua yang sudah rusak. Di sekelilingnya, ada bekas lilin dan tulisan aneh di dinding. "Ini bukan dari keluarga kalian," kata Ustadz. "Ini peninggalan lama, tempat pemanggilan." Saat Ustadz mulai membaca surah Al-Mu'minun, suara keras terdengar dari loteng, seperti benda besar yang jatuh. Raffi menutup mata dan berkata, "Dia marah, tapi dia tidak bisa masuk ke tubuh siapapun sekarang. Ayah sudah kuat." Tiba-tiba, lampu rumah berkedip. Speaker mati, tapi suara bacaan Ustadz tetap terdengar dari atas. Lalu, sunyi. Ustadz turun dengan wajah pucat. Dia sudah keluar, tapi dia meninggalkan jejak. Rumah ini harus dibersihkan total. Raffi berdiri dan menunjuk ke arah loteng. "Dia akan kembali kalau kita lupa. Jangan berhenti baca. Jangan berhenti untuk menjaga ibadah." Hari itu, ruqyah berakhir. Tapi bukan dengan kemenangan penuh. Yang besar di loteng telah pergi. Tapi ancamannya masih terasa. Raffi tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Sejak ruqyah terakhir, rumah kami terasa lebih tenang. Tapi ketenangan itu bukan tanpa bayangan. Raffi mulai berubah. Ia lebih sering menyendiri, menatap langit-langit, atau duduk di depan jendela saat fajar. Ia tidak lagi menggambar makhluk-makhluk gelap. Kini, ia menggambar cahaya, berkas putih yang keluar dari mata seseorang. Cahaya itu datang dari dalam, katanya suatu pagi. Tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Kadang, cahaya itu tertutup oleh rasa takut. Pak Damar mulai rutin sholat malam. Ia membaca Al-Quran dengan suara lembut, dan Raffi sering duduk di belakangnya, mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Suatu malam, saat ayahnya membaca surah Al-Insyirah, Raffi berkata, "Ayah sudah mulai bersinar, tapi ada satu bayangan yang masih menempel di pundak." Ustadz Farid datang kembali. Kali ini bukan untuk ruqyah, tapi untuk berdiskusi. Ia duduk bersama Raffi dan bertanya, "Kamu bisa melihat cahaya itu?" Raffi mengangguk. "Cahaya itu seperti jalan. Kalau orang ikhlas, jalannya terang. Tapi kalau masih ada dendam, cahayanya pecah." Ustadz terdiam. "Dan kamu bisa menuntun orang ke cahaya itu?" Raffi menatapnya dengan mata yang dalam. "Aku tidak menuntun, aku hanya menunjukkan. Mereka yang memilih untuk berjalan." Malam itu, Raffi meminta ayahnya untuk duduk di tengah rumah, di atas sajadah. Ia menyalakan lampu kecil dan berkata, "Tutup mata ayah, bayangkan semua rasa marah, kecewa, dan takut keluar dari tubuh ayah. Biarkan cahaya masuk." Pak Damar mengikuti. Ia menangis pelan. Raffi membaca surah An-Nur dengan suara pelan, tapi jernih. Saat ayat tentang cahaya dibaca, Allah adalah cahaya langit dan bumi, lampu kecil itu berkedip, lalu menyala lebih terang. "Ayah sudah bersih," kata Raffi. "Bayangan itu sudah lepas." Setelah meruqyah Pak Damar, Ustadz Farid kemudian meruqyah Raffi agar Raffi tidak lagi bisa melihat hal-hal gaib, karena dikhawatirkan penglihatan yang terjadi dikarenakan oleh tipu daya jin yang ingin menyesatkan secara perlahan-lahan. Saat Raffi diruqyah, dia merasakan matanya terasa panas, sehingga Raffi sempat menjerit, "Panas, panas!" Namun jeritan itu tidak berlangsung lama. Setelah itu, Raffi mulai tenang kembali. Selesai ruqyah, Ustadz Farid bertanya apakah Raffi masih bisa melihat cahaya di tubuh ayahnya atau masih bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Raffi menjawab sudah tidak bisa melihatnya lagi. Alhamdulillah, gangguan sudah berakhir semua dengan izin Allah.